Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengenalan Manajemen. Sebelum saya menyampaikan presentasi pada kali ini, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Gali Septiawan dengan NIM 211030700066 dari program studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum memasuki pembahasan, pertanyaan yang selalu timbul di benak Anda saat pertama kali mempelajari manajemen adalah, mengapa saya mempelajari manajemen? Untuk apa? Jawabannya adalah, suatu saat Anda akan berada dalam ruang lingkup suatu organisasi dan Anda memiliki kepentingan untuk terlibat ataupun memperbaiki cara-cara pengelolaan organisasi di tempat Anda bekerja atau bermitra. Setiap orang dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan organisasi. Adapun secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yakni manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Namun ada juga kemungkinan lain jika istilah manajemen berasal dari bahasa Italia, yaitu dari kata manager yang memiliki arti mengendalikan, dan biasanya digunakan dalam konteks mengendalikan kuda kala itu. Lalu kemudian dari bahasa Italia inilah kemudian bahasa Prancis mengadopsinya menjadi manajemen. Pengertian manajemen secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Pengertian manajemen menurut para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Beralih ke Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Fungsi manajemen. Fungsi dasar ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam ilmu manajemen ada 5 fungsi yang paling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi tersebut antara lain, yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penempatan atau staffing, pengarahan, dan pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini, bukan tidak mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana atau tujuan. Fungsi manajemen yang pertama, perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Dan yang kedua,
Setelah itu jalankan fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Dan yang ketiga, fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Penerapan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, setiap orang pasti melakukan kegiatan manajemen. Setiap kebiasaan yang dilakukan setiap hari merupakan hasil dari menerapkan ilmu manajemen. Contoh paling sederhana adalah dari cara Anda mengatur keuangan. Mengelola antara pemasukan dan pengeluaran seimbang, tidak besar pasak daripada tiang sehingga akan membebani keuangan Anda. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa setiap hari Anda senantiasa menerapkan ilmu manajemen. Tak melulu soal uang, mengatur waktu juga tak luput dari sentuhan ilmu manajemen di kehidupan sehari-hari. Dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen kekayaan merupakan bagian dari ilmu keuangan yang sangat berguna bagi setiap orang dalam mengembangkan proteksi aset kekayaan dan dapat dinikmati hingga memasuki usia pensiun. Konsep ini merupakan pendekatan yang komprehensif dengan ketiga pilar dalam mengatur kekayaan. Cara ini mengarahkan orang semakin mengetahui bagaimana mengelola dana yang ada, memilih instrumen investasi, diversifikasi portofolio, alokasi aset, strategi berasuransi, dan pendistribusian kekayaan kepada keturunan atau ahli waris. Mengelola kekayaan perlu diketahui dan diterapkan oleh siapapun. Tidak hanya berlaku bagi pribadi yang mempunyai pendapatan tinggi atau individu yang tergolong high net worth individuals. Baiklah, hanya sedikit yang dapat saya paparkan, semoga saja bermanfaat. Tentu banyak kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.